Tapi ada terminal, masing-masing orang ada namanya di terminal itu, dan dia harus berhenti. Walaupun dia sedang tertidur enak, walaupun dia sedang bergelut-gelut bermain, sampai di terminal itu wajib berhenti dan dia turun. Ada petugas yang ditugaskan untuk mendata bahwa si fulan ini wajib turun di terminal. Kita tahu terminal kita di mana, dan kita akan berakhir di terminal itu. Maka mari cepat taubat nasuha. Dengan itu Allah bersihkan semua masa lalunya. Ini dia disebut dengan zakah. Dia bertaubat nasuha. Beruntunglah dia. Ya. Terus yang kedua, menjaga terus kebersihan jiwanya. Menjaga terus kebersihannya. Kebersihan jiwa atau nafsnya. Setelah dia taubat nasuha, kalau orang belum masuk Islam, maksud dia Islam, itulah taubat nasuhanya. Setelah itu dia seperti para sahabat. Dia senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, dan dia senantiasa meninggalkan larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang disebut dengan orang yang bertakwa. Ya, dia tidak mau melakukan dosa, kan itu mengotori jiwa, nafas, dan dia tidak akan pernah meninggalkan yang Allah perintahkan. Bahkan yang sunnah-sunnah pun dia bersemangat mengerjakannya. Inilah disebut dengan man zakkaha, orang yang mensucikan jiwanya. Tapi waqad khaba man dassaha. Waqad khaba man dassaha. Dassaha ini yang pertama, mengotori jiwanya, mengotori jiwa atau nafs. Ya. Ini yang pertama, merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Terus yang kedua, ini pertama, yang kedua, merugilah orang-orang yang dassaha, mengotori jiwanya. Yang kedua adalah membiarkannya terus kotor. Membiarkannya tetap kotor. Allah katakan merugi. Nah, mari kita lihat ayat ini yang mana. Kita lihat di ayat di surat yang lain. Fa amma man tagha. Fa amma man tagha. Terus wa atharal hayatad dunya. Ini dia. Wa atharal hayatad dunya. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka fa innal jahima, maka sesungguhnya neraka jahimlah. Fa innal jahima, fa innal jahima hiyal ma'wa. Ma'adzanallah. Perhatikan Bapak Ibu. Tagha, fa amma man tagha. Adapun orang yang melampaui batas, dipaturikannya kehendak nafsunya, sehingga jiwanya menjadi kotor, nafsunya itu menjadi kotor. Semakin lama nafsu itu bergelimang dan dalam dosa dan maksiat, makin lama nafsu itu semakin kotor, mengotori jiwa itu, mengotori nafas. Ya, aslinya nafsu ini suka kepada yang maksiat, sukanya kepada dosa. Ya. Wa atharul hayatad dunya. Nah, ini lain lagi nih orangnya. Dia tidak buat dosa, maling tidak, membunuh orang tidak, berjudi tidak, berzina tidak, nyakitin orang tua tidak. Lain tidak dong. Melakukan dosa-dosa masing-masing orang itu tidak dong. Tapi masalahnya dia adalah atharul hayatad dunya. Ternyata dia demi dunia, dia abaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Padahal dia muslim. Tembaunya salat ndak painya dah. Ya. Dia sudah ekonominya mapan, sudah wajib bayar zakat. Tapi dia tidak mau bayarkan zakat. Dia lebih utamakan bara lu pitih mau keluarkan tuh 1 miliar 25 juta kau mau putanu untuk ternak ayam kau lah menjadi lu lihat kau.
Akhirnya bagaimana? Dia tidak berbuat dosa dalam artian maksiat-maksiat yang dilarang itu tidak ada, tapi yang diperintahkan oleh Allah tidak dikerjakannya. Ini tipe orangnya. Masyarakat muslimin yang kami muliakan, disuruh zakat nggak mau, disuruh berangkat haji, ngitung lo wakatunya untuk pergi haji itu. Bara BPT pergi haji, bara banyak waktu, satu hari sekian mau menghasilkan. Kau pergi haji sampai puluh hari, alun mereka manasik-manasiknya oleh dia hitung semuanya. Akhirnya dunianya yang lebih dia utamakan. Wa atharal hayatad dunya, orang ini lebih mengutamakan kehidupan dunianya, sehingga diajak mengaji pun bareknya dululah, taruh dah. Tapi kalau dilihat kepribadiannya Pak, orang ini ndak melakukan yang aneh-aneh. Dalam artian apa? Nak merampok, nak menjudi, nak membunuh, ndak berzina. Ya dalam artian sebagai orang warga biasa, dia orang yang jauh lah dari yang seperti itu. Cuma masalahnya sekali lagi mengerjakan ketaatan, dia berhitung betul. Ini dia yang disebut dengan atharal hayatat dunia. Dan ternyata dua tipe manusia ini tetap fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahimlah sebagai tempat tinggalnya. Ndak solatnya di mana tampaknya Pak? Fawailul lil musallin. Ya, tak bayar zakat. Di mana tempatnya wahai Bapak Ibu? Orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Bukankah Nabi telah menceritakan bagaimana orang yang tidak bayar zakat? Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini orang yang selalu berhitung. Diajak pengajian majelis ilmu taruhilah, karena dia berhitung. 1 jam membawa karajo menghasilkan pitih danu. Online membawa 1 jam penghasilanmu sekian. Beko payah mau kamu saji. Seindah-indahnya tu mandangan pengajian maghrib isya. Dari rumah ada setengah jam, pulang dari musaji setengah jam pula. Jangan-jangan diajak lo mota dengan kawan beko. Sesudah itu habis waktu tua 3 jam. Padahal 1 jam tu kalau mau online menghasilkan sekian. Siapa tahu dapet yang tangkuan yang gadang. Dia hitung semuanya sehingga dia tidak pernah mau membersihkan jiwanya. Padahal kalau dia makin banyak istighfar, makin banyaklah dosanya terkikis. Makin lama dia di masjid, makin banyak malaikat yang mendoakannya supaya dosanya berguguran. Ya enggak? Tambah bersih jiwanya. Tapi itu tidak dikajanya doh. Itu yang dimaksud dengan membiarkan dia tetap kotor. Makin banyak dia zikir, makin banyak dia baca Quran, makin banyak dia istighfar, makin banyak, seharusnya itu makin membersihkan jiwanya. Tapi masalahnya itu tidak dikerajuannya doh, karena dia selalu menghitung-hitung dunia. Bara waktu tu buang. Jangan-jangan beko ada orang yang minta sedekah di sini. Jalan ke dia musaji. Indak magi awak baalah, dia gi awak payah mencarinya. You mana berhitung mananya Pak? Inilah orang-orang yang atharal hayatat dunia. Di mana ujung mereka? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya neraka jahimlah sebagai tempat tinggalnya. Allahumma Rabbana. Sudah? Yang punya kendali dalam diri manusia ini siapa? Yang punya kendali? Qalbun. Bukankah Rasulullah mengatakan dalam hadis sahih Muslim, di setiap tubuh manusia ada raja. Raja dalam tubuh ini, kalau dia baik, maka dia perintahkan seluruh tubuh, maka tubuh akan melakukan yang baik-baik. Kalau dia tidak baik, maka dia perintahkan seluruh tubuh, maka seluruh tubuh akan mengerjakan yang tidak baik-baik. Qalbun. Cuma masalahnya, qalbun ini sesuai dalam bahasa Arab, qalbun itu dari qalabah. Qalabah yaklabu yaklibu, artinya bolak-balik. Qalban jamaknya quluban, itu jamaknya hati. Hati itu bolak-balik. Nah, nafsu itu kalau ibarat hati adalah raja, maka nafsu adalah kalau penasehat sih ya akal. Penasehat adalah akal. Kalau akal ini, sang penasehat ini terus dibimbing oleh wahyu, maka isi hembusan nasihat kepada sang raja yang baik-baik, yang bagus-bagus. Lalu hati pun menjadi segar karena ada wahyu yang menuntunnya. Akal yang menyampaikan, lalu selalu mempertimbangkan, dan hati mengatakan tidak, jangan berzina, tidak, jangan tinggalkan sholat, tidak, jangan tidak bayar zakat, tidak, kamu harus haji sekarang, jangan tidak, seperti tahu kamu mati, tahun depan kamu sudah tidak ada lagi, atau kamu bangkrut. Maka nafsu akhirnya tak punya peluang untuk menguasai hati.
Dan nafsu dalam hal ini kalau diibaratkan, dia seperti Perdana Menteri. Perdana Menteri yang di bawahnya ada menteri. Jadi kalau Perdana Menteri ini ya dibiarkan tanpa kendali, maka dia yang akan memimpin. Sang raja hanya menjadi jongos, hanya menjadi lambang saja, tapi nafsulah yang mengendalikan. Tapi kalau seandainya yang didengarkan adalah penasehat, yaitu akal yang disirami wahyu, insyaallah taala hati akan tegas mengatakan pada Perdana Menterinya, kamu bawaan saya, ya, yang harus dikerjakan ini, bukan seperti yang kamu katakan. Kamu instruksikan pada seluruh menteri-menteri agar mereka mengerjakan ini. Maka hati yang terbimbing adalah hati yang mendengarkan akal yang terus mencari bagaimana isi wahyu, bagaimana menurut wahyu. Maka kaum muslimin, kita tidak bisa lepas, dan kita tidak boleh lepas daripada wahyu. Kalau tidak, sekali lagi, nafsu di depan. Sebab apa? Satu, nafsu paling cenderung kepada hawa. Nafsu paling cenderung kepada hawa. Hawa adalah suara kotor daripada keinginan kotor daripada nafsu. Yang kedua, nafsu itu buta. Dia senantiasa ditumpangi oleh setan. Dan nafsu, penasehat spiritualnya adalah setan. Setan tahu persis, Pak, bahwa setan begitu lemah untuk menguasai kita. Tapi setan tahu ada yang sangat kuat di dalam tubuh kita, dan dia adalah Perdana Menteri, yaitu nafsu. Dan nafsunya agak bodoh, setek. Maka setan dengan berbagai macam pengalaman masa lalunya, sedangkan Nabi Adam saja lalu dia, Siti Hawa saja digilasnya, apalagi orang-orang model awak. Setan ini sudah begitu berpengalaman. Jadi penasehat akal adalah wahyu, penasehat nafsu adalah setan. Akal posisinya penasehat raja, sementara nafsu posisinya adalah Perdana Menteri. Oke, kaum muslimin, yang mana? Kembali pada ayat, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kita tutup pengajian kita dengan bagaimana cara menaklukkan nafsu. Amba rasa dengan sampaikan kisah bagaimana Allah menciptakan nafsu tadi, lah dapat kesimpulan dari Bapak Ibu bahwa cara melunakkan dan menaklukkan nafsu. Lah dapat kesimpulan atau belum Bapak Ibu? Sudah dapat kan? Lah dapat tutup alih. Salah. Sederhana saja Bapak Ibu. Dan maaf, ini saya minta 2 menit lagi, karena saya habis isya memang harus meluncur lagi, ada rapat penting yang menunggu saya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, menurut hadis yang tadi saya bacakan, nafsu hanya bisa ditaklukkan adalah jangan diperbiarkan banyak makan. Kurangi makan. Makan kopa, kurangi makan, kurangi minum. Kemudian jangan dipeturikkan kandaknya. Salah saya itu Pak. Makanya 30 hari bulan Ramadan, dalam 12 bulan, ambil 1 bulan, jangan kasih makan siang, malamnya pun berbuka, tahan seketek. Tahan. Berbuka je sahur, tahan. Sehingga nampak Pak, bagaimana berubahnya orang itu setelah puasa. Dan itu cukup lah, harus tambah 6 hari lagi. Harusnya 1 hari Idul Fitri, cukup hari itu kita makan minum. Kemudian hari kedua Syawal, ketiga dan seterusnya sampai 6 hari berturut-turut lanjutkan puasa dalam rangka menyempurnakan penaklukan nafsu. Itu cara yang paling sempurna. Selama sabale bulan ke depan, insya-Allah nafsu masih dalam kendali. Walaupun bulan 9, 10 sabale mulai agak liarnya tu. Tetapi tiba balik Ramadan. Berniat balik dan kalahan kalian balik nafsu. Kalau begitu tekad kita Pak, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang sentiasa menjaga kebersihan nafsunya. Faham Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih memperturikkan hawa nafsu, dalam artian makan minum diperturikkan, nafas hukum makin kuat, nyawajak awak kepada yang buruk-buruk tahu deh. Nyawajak kita kepada yang buruk-buruk. Mancaliak pau padusita bulantang tu yang nak katujuna tu. Mancaliak dado tabalah tu yang nak kasinan panjang matunya. Ndak ada orang suak kida di muka belakang mencaliak awak, HP ko lah jaleh kamar-kamar mencaliaknya kau. Kenapa? Makan minumnya diperturikan bana. Kaum muslimin yang kami muliakan, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Bila Bapak Ibu mampu mengendalikan diri, dalam arti mengendalikan nafsu, Bapak menjadi raja bagi diri Bapak Ibu sendiri, dan Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi ahli neraka. Karena yang menjadi ahli neraka adalah yang apabila nafsu di depannya.
ya, bukan akal, bukan wahyu yang di depannya, maka dia akan menjadi budak daripada nafsunya. Sudah tahu oleh kita rumus-rumus menaklukkan nafsu. Semoga bermanfaat, dan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas lemahnya diri kita, iman kita, hati kita dalam mengikuti wahyu selama ini, dan atas kuatnya kita memperturutkan keinginan nafsu kita selama ini, menyebabkan kita terlalu banyak berbuat dosa. Semoga bermanfaat. Nastaghfirullahal azim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.